datang di channel GW Entertainment, tempatnya berbagi informasi penting seputar drama dan film. Nah, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, semoga kalian berkenan subscribe untuk kemajuan channel YouTube ini. Review drama Korea The Tale of Gumiho episode ke-8. Leon tengah terburu-buru untuk pergi ke rumah Ji-ah. Dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi kepada Ji-ah setelah benar-benar melihat masa lalunya dengan memakai kacamata yang bisa melihat kehidupan masa lalunya. Di sana, Ji-ah yang sudah memakai kacamata itu berhasil melihat masa lalunya bahwa dia sedang bersama Leon, namun dia akhirnya mati terbunuh oleh si Leon. Ini semua karena ada Imogi yang merasuki tubuhnya. Sebelumnya Imogi ini merasuki tubuh ayahnya dan si Ji-ah ini hendak membunuh ayahnya, dan si Imogi bilang kalau itu adalah ayahnya, tapi si Ji-ah ini nggak percaya gitu aja hingga melakukan penawaran dengan si Imogi. Si Imogi ini minta dia diajak ke tempat si Leon berada, dan si Ji-ah ini disuruh menyerahkan si Leon. Namun si Ji-ah ini nggak mau karena emang kalau mau si Imogi ini akan ia bawakan dan dia harus pergi dari tubuh ayahnya. Dan Imogi ini pun kemudian merasuki tubuh Ji-ah, dan si Ji-ah ini mendatangi si Leon, dan di sana si Ji-ah terbunuh oleh si Leon. Di kehidupannya si Ji-ah ini ketakutan. Dengan melepas kacamata tersebut dia merasa sangat takut. Nah, hal yang paling ditakutkan si Ji-ah adalah ternyata saat ia menemui si Leon mengatakan bahwa dia itu sadar banget bahwa yang dikatakannya itu Leon hanya memanfaatkan si Ji-ah untuk memancing Imogi. Nah, disinilah yang membuat si Ji-ah ini merasa kenapa si Leon seperti ini, kenapa si Leon tega membunuh dirinya di masa lalu. Namun si Leon ini memberikan penjelasan bahwa hal itu sebenarnya tidak terjadi yang demikian. Namun Ji-ah tetap aja nggak percaya nih kawan-kawan, dia masih kecewa sama sikap yang diambil si Leon. Nah, kalau udah begini si Leon mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak ingin ia lakukan lagi, dan ia tidak akan pernah melakukannya lagi untuk merenggut nyawa si Ji-ah. Nah, di tempat lain ini si Imogi ternyata emang sudah besar, kalau sudah menjadi seorang pria dewasa, dan di sana itu diperlihatkan sebentar. Nah, si Lirang ini ketemuan sama si Leon. Nah, si Leon ini bertanya kepada si Lirang, kemana, apa yang terjadi kepada si Imogi? Sebab dia ingin mengetahui apa hal yang membuat Imogi ini terus saja meneror dirinya, meneror si Ji-ah dan ini. Nah, si Lirang bilang kalau dia nggak ngasih tahu apa yang akan terjadi nantinya, dan dia nggak mau ngasih tahu di mana si Imogi. Namun si Leon ini ngajak si Lirang ini main kayak main permainan gitu, permainan ala Korea gitu. Dan di sana terbukalah ini hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya, seperti misalnya si Lirang ini diajarkannya untuk bertarung memakai pedang. Nah, si Leon ini sebenarnya mentor dari si Lirang, dan si Lirang harusnya berterima kasih, tapi ternyata Lirang berubah banget ya teman-teman. Nah, selain itu juga si Lirang masih aja ini kesel sama si Leon. Sebenarnya si Lirang ini emang benar-benar haus kasih sayang dari kakaknya yang satu ini. Dia emang nggak mau lagi ditinggalin, sebab si Lirang ini emang benci banget sama manusia karena dia terlahir dari ibu yang manusia, dan dia ditinggalkan oleh ibunya sendiri di hutan. Di tempat lain ada seorang pria tua yang bersama si Lirang waktu itu. Dia merasa kesakitan dan dia berhasil kesakitannya itu hilang dengan makan buah yang ada di rumahnya.
si Lirang ini bilang dia ingin ketemu sama si Imogi. Berarti emang si Lirang ini belum pernah ketemu sama Imogi, dan malah bapak itu bilang itu belum waktunya. Dia takut kalau si Lirang ini terluka. Nah, si Lirang ini kesal dan menarik kerah si bapak-bapak tua itu, dan terjadilah kesalahan itu. Nah, dan si Lirang ini akhirnya ketemu juga sama si Imogi, dan dia ingin melakukan hal yang dilakukan si Lirang. Maksudnya gini, si Ji-a ini ternyata adalah persembahan yang sudah lama dipersembahkan untuk si Imogi. Namun kenapa si Lirang ingin mengusiknya? Lirang pun kemudian pergi. Ada anak kecil yang suka mengganggu dirinya. Kalau di episode sebelumnya nih, anak kecil ini diketahui di masa lampaunya adalah anjing dari si Lirang, dan dia emang benar-benar sayang sama anjing kecil itu. Anak kecil ini terus menguntit kemana dia pergi, namun ditinggali, dan anak kecilnya itu kecewa sih. Nah, di kediamannya ini si Imogi sama bapak-bapak tua tadi itu membicarakan bahwa akan ada tamu untuk Lirang dan ketiganya ini. Nah, rupanya emang benar Lirang itu kedatangan tamu, seorang ibu-ibu yang berpura-pura bersih-bersih, padahal itu adalah suruhan dari Imogi. Dan si Lirang kesal nutup pintu. Si ibunya ini menawarkan jasa beres-beres, dan Lirang sebenarnya nggak mau. Dan ibu ini bilang, apa yang paling kau takuti di dunia ini? Nah, si Lirang tiba-tiba aja nih teman-teman terbawa ke masa lampau, dimana ia dibully sama warga yang dia bunuh semuanya. Nah, di sini masa lalunya tuh terkuak banget, karena emang saat dipukuli sama para warga, ibunya si Lirang ini emang melihat dia ternyata waktu itu diceritakan. Nah, ibunya ini sengaja nggak menolong si Lirang, karena emang si Lirang itu nggak diinginkan. Dia adalah bayi rubah yang emang udah benar-benar diusahakan untuk tidak ada lagi kehidupannya di dunia, di perutnya. Tapi ternyata bayi rubah itu kuat banget dan nggak bisa meninggal setelah usahanya ingin membunuh bayi rubah itu. Nah, kemudian si Lirang juga diajak oleh Imogi itu dalam khayalannya ini. Itu bukan khayalan walaupun. Nah, dia ditinggalkan oleh ibunya. Nah, dia ditinggalkan di hutan biar dimakan oleh siluman. Nah, di sini si Ji-a juga nggak luput dari kedatangan tamu, yakni ibu itu yang menawarkan minuman. Si Ji-a kemudian menerima si minuman itu walaupun belum diminum, dan ibu itu bilang, apa yang paling kau takuti? Hal yang sama seperti yang dikatakan kepada si Lirang. Nah, nggak lama kemudian si Ji-a ini ketakutan, dan dia pun terbawa di keadaan saat ia bersama sang ayah dan ibunya melewati Bukit Rubah. Di sana si Ji-a ini berada di dalam mobil. Si Lirang ini pun masih menceritakan si Lirang merasa kesulitan menghadapi siluman alias monster-monster yang ada di hutan tersebut. Ia berusaha kuat, dan si ibu ini tadi datang. Mau kuceritakan hal menarik, kata si ibu itu, bahwa si Leon ini juga pasti akan bingung untuk memilih antara si Lirang dan si Ji-a, kekasih hatinya. Nah, si Ji-a yang mengalami kesulitan juga nggak kalah butuh pertolongan dari si Leon. Dan si ibu yang jahat ini tadi bilang ke si Leon bahwa kau pilih yang mana, satu pintu untuk ke si Lirang dan satu pintu untuk ke kekasihnya, yaitu ke si Ji-a. Dan si Leon ini bilang bahwa dia lebih memilih hal yang ketiga, yaitu mematahkan leher dari ibu itu. Dan ibu itu bilang nggak ada kesempatan lagi ya. Si Leon ini pun akhirnya harus memilih dan memutuskan, dan dia akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menolong si Lirang, bukannya si Ji-a.
dan si Ji-ah ini masih dalam kesulitan dan dia belum ada yang menolong, dan si Leon ini menolong si Lirang di hutan itu. Dia pun membantu si Lirang ini untuk menghadapi musuh-musuh yang akan membunuh si Lirang. Si Lirang dengan sok coolnya bilang, kenapa kau datang, kenapa kau membantuku? Si Leon bilang, sudah kuduga bahwa kau akan seperti ini, dan jangan terlalu sombong untuk hal ini gitu. Maksudnya dia tetap ingin membantu si Leon. Dan di sini sepertinya kisah di episode minggu depan ini, episode ke-9 akan lebih seru. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman, review dari episode ke-8. Sampai jumpa di review selanjutnya.